Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 42 dan 43 insyaallah ya. Kita baca bersama dulu. Saya dulu nanti diikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. 1 2 3. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 1 2 3. Salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tidak kurang dari 82 kali dalam Al-Quran perintah salat dan zakat secara bersamaan. Salat itu hablum minallah, hubungan kita langsung dengan Allah. Kalau zakat itu hablum minan nas, hubungannya dengan sesama. Maka dalam Islam orang harus memperbaiki hubungannya dengan Allah dan harus memperbaiki hubungannya dengan sesama.
Maka orang yang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat padahal dia wajib zakat, itu tidak dianggap baik sholatnya. Sebagaimana orang yang membayar zakat tapi nggak sholat, lebih parah lagi itu. Allahu Akbar, dua-duanya harus. Loh Ustadz, bukannya kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tabarani dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah, yang dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, yang lain dianggap baik. Kalau salatnya buruk, yang lain dianggap buruk. Berarti yang penting kan salatnya, Ustaz. Kalau salatnya baik, yang lain dianggap baik. Maka jawabannya betul memang itu. Kalau salatnya baik, yang lain dianggap baik. Tapi kalau nggak bayar zakat, itu salatnya dianggap nggak baik gitu. Kok bisa gitu? Orang kalau tidak ngeluarin zakat, padahal dia wajib zakat maksudnya ya, maka berarti di dalam hartanya itu bercampur dengan hak orang lain. Nah, bayangkan dia sholat pakai pakaian untuk menutup auratnya yang dia beli dengan harta yang bercampur dengan hak orang lain. Bayangkan dia sholat ditenagai dengan makanan yang dia makan, yang makanan itu dia beli dengan harta yang bercampur dengan hak orang lain. Dan dia ke masjid, ke musola pakai kendaraan, yang kendaraan itu bahan bakarnya dan kendaraannya dia beli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Bayangkan aja. Maka itu yang kalau dalam hadis Sahih Muslim ada seseorang yang teriak ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Nah, orang yang nggak ngeluarin zakat pada dia wajib zakat, itu sama dengan tadi di dalam hartanya bercampur dengan hak orang lain. Yang berarti ada yang bercampur dengan yang haram karena bercampur dengan hak orang lain. Nah, zakat itu ibarat kotoran yang harus dikeluarkan. Kalau enggak nanti mengotori yang lain. Mengotori yang lain. Allahu Akbar. Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah salat jamaah ya. Jadi Allah enggak suruh warka', rukulah, tapi disertai warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah salat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melarang orang-orang Yahudi melakukan hal yang biasa mereka kerjakan di masa lalu. Misalnya mencampur adukan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil, memulas perkara yang batil dengan perkara yang hak, menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan perkara yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala talbisul haqqa bil batili fataktumul haqqa wa antum ta'lamun, yang artinya dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak sedangkan kalian mengetahui. Jadi kebiasaan orang Yahudi terdahulu itu kebiasaannya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan menutupi kebenaran. Nah, kita dilarang jangan seperti itu gitu. Kita jangan seperti itu. Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan jangan menutupi kebenaran. Allahu Akbar. Ya, dalam konteks kekitaan memang beda dengan mereka ya. Kalau mereka dulu itu sampai berhasil memasukkan kitab sucinya. Mereka sampai berhasil memasukkan kitab sucinya. Kalau kita kan tidak bisa. Karena Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah tidak akan bisa dipalsukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pasti dijaga oleh Allah. Kalau ada yang berupaya memalsukan pasti ketahuan. Itulah kelebihan Al-Quran. Tapi kelakuan menutupi yang hak, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, itu kita bisa melakukan. Panjenengan kalau nonton diskusinya orang-orang Syiah misalnya atau orang-orang liberal,
itu mereka pakai ayat Al-Quran, mereka pakai hadis juga. Tidak bisa dipalsukan Qurannya, tapi dipotong sana, dipotong sini sesuai dengan kemauan atau kepentingannya, dan atau dibengkokkan maknanya. Itu kalau jenengan pernah baca bukunya Musdah Mulia itu tentang bolehnya kawin sejenis itu kan dia pakai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang seorang wanita itu boleh tidak menutup auratnya secara utuh di hadapan laki-laki yang tidak punya ketertarikan kepada wanita. Itu dipahami oleh mereka itu dengan mengatakan, oh ini Quran mengakui berarti ada laki-laki yang gak tertarik pada wanita. Padahal maksud ayat itu laki-laki yang sudah tuwir S3 sampun sepuh sangat, maksudnya laki-laki udah tua banget yang gak alih-alih tertarik pada lawan jenis, mikir encoknya, samuratnya, pengapurannya, gak kok bermikir wong wedok, wong alih-alih mikir wong wedok, ngrasakno nggawa awake gak karu-karuan. Belum lagi memang hormon testosteronnya kan kalau udah tua kan sudah menurun. Ini jadi maksud kalau bahasa di fikih itu istilahnya di hadapan laki-laki yang kemungkinan besar itu adamu syahwah. Jadi di adami dzanni syahwah, kemungkinan tidak ada kemungkinan kuat tidak mungkin ada syahwat gitu loh maksudnya. Jadi bukan dipahami Quran mengakui adanya laki-laki yang tidak punya ketertarikan kepada wanita, bukan. Tapi itu kenyataan di buku itu begitu. Itu namanya Qurannya benar tapi pemahamannya disimpangkan. Itu jenengan kalau baca surah Al-Baqarah ayat 62, itu orang-orang liberal ngomongnya bagaimana? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani dan penyembah dewa-dewa, asal mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak akan merasakan takut dan sedih, alias masuk surga maksudnya. Itu mereka pahami, loh ini ayatnya. Asal beriman pada Allah, enggak pakai Nabi Muhammad pun juga enggak ada masalah karena enggak ada kata Nabi Muhammad di situ. Asal dia beriman pada Allah, walaupun Yahudi, Nasrani bisa masuk surga. Wah, gitu asal. Penyembah dewa-dewa pun bisa masuk surga kata dia gitu. Padahal ayat itu kalau kita baca tafsirnya, sababun nuzulnya, ayat itu kan menjawab pertanyaannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu sebelum masuk Islam agamanya Nasrani. Sebelum Nasrani agamanya Majusi, menyembah dewa-dewa itu. Ketika beliau masuk Islam, beliau kepikiran teman-temannya yang sudah mati padahal belum masuk Islam. Karena belum mendapatkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya ke Nabi itu, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dulu yang Yahudi, yang Nasrani, yang menyembah dewa-dewa? Mereka mati sebelum mendapatkan risalahmu ya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi belum dapat risalah Nabi sampai kepada mereka." Maka Nabi enggak jawab, yang jawab itu Al-Quran itu. Jadi mau Yahudi, mau Nasrani, mau penyembah dewa-dewa yang mati sebelum mendapat risalah Nabi Muhammad SAW itu maksudnya gitu. Asal dulunya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat kebaikan, dijamin aman oleh Allah. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu sama dengan surah Al-Isra ayat 15 itu kan. Al-Isra surah ke-17 ayat 15 itu yang menegaskan tentang bahwa Allah itu tidak akan mengadab satu kaum hingga Allah mengutus pada mereka seorang rasul. Jadi kalau belum sampai kepadanya risalah seorang nabi pun, maka dia masuk dalam kategori ahlul fatrah yang notabene diampuni oleh Allah alias gak akan masuk neraka. Itu Allah tidak akan mengadab mereka lah kalau bahasa kita. Itu yang dimaksud ayat itu begitu yang di Al-Baqarah ayat 62 itu. Cuman oleh mereka disimpangkan ke sana. Sehingga sebagian mereka memahami bahwa seolah-olah beragama itu seperti pakai baju aja. Hari ini Yahudi, besok Nasrani, segala sakarepmu. Dan itu kan ada orang yang memahami begitu kan, kelompok yang namanya agnostik itu. Yang dia percaya kepada Tuhan tapi tidak mau melabel dirinya dengan agama.
Jadi bagi mereka mau kumpul sama orang Islam ya dia seperti orang Islam, kumpul sama orang Nasrani dia kayak orang Nasrani, terus melok aja. Karena bagi mereka agama nggak penting. Yang penting bagi mereka itu adalah percaya sama Tuhan. Dan saya pernah sholat, makmum saya itu orang agnostik. Ya dia ikut sholat. Nah, ya sembuh gak paham aku. Ada orang model gitu itu ya ada. Allah. Jadi kita dilarang bersikap seperti itu. Nah, yang populer di kalangan kaum muslim itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sesuai dengan pesanan. Nah, itu repot ini. Namanya menjual ayat-ayat Allah. Nah, ini kecam banget. Ini masuk kebiasaan orang-orang dulu juga. Nah, kita tidak boleh niru mereka gitu loh. Sehingga saya masih ingat betul ini yang cerita adik ipar saya. Ada seorang yang gelarnya itu Profesor Doktor Kiai Haji titik-titik SHMA gelarnya. Saya nggak sebut namanya. Sudah wafat beliau. Nah beliau ini sudah diundang oleh orang sudah wafat. Diundang oleh sebuah perusahaan yang perusahaan itu produknya diharamkan oleh MUI. Gitu. MUI mengharamkan produknya perusahaan itu. Nah, ketika sang kiai ini datang, ini yang cerita adik ipar saya karena adik ipar kan juga dosen cerita, Pak Kiai, tolong produk saya dihalalkan Pak Kiai. Apa jawaban sang kiai itu? Oh, nggak usah khawatir. Mau halal saya siapkan dalilnya, mau haram saya siapkan dalilnya. Enggak, sebenarnya bukan soal ada atau tidak ada dalil, kesannya kayak transaksional. Padahal ini perkara halal haram. Paham nomor nggih? Ini perkara halal haram padahal. Makanya harus hati-hati kita ini. Harus hati-hati. Allahu Akbar. Wis macam-macam lagi kalau sebetulnya paham poin ini ngoten niku lah. Hati-hati mawon. Kita jangan sampai seperti itu. Itu namanya fatwa pesanan. Apa enggak boleh Ustaz pesan fatwa? Boleh asal bener. Contoh kayak saya kan sering kajian. Kadang Sahibul Bait itu bisikin saya, Ustaz nanti tolong bahas tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid Ustaz. Oh ya udah, itu pesanan yang baik, tidak apa-apa. Ustaz nanti tolong dibahas masalah berbakti pada orang tua dan mertua misalnya. Ya enggak, itu pesanan yang baik, tidak ada masalah. Karena tidak ada yang dirubah dari syariat ini. Ya kan yang tahu kebutuhan di keluarga itu kan yang ngundang saya kan. Nanti saya ngomong itu nggak sesuai dengan substansinya juga nggak sesuai dengan sasaran dakwahnya. Karena yang disasar ternyata memang orang-orang yang punya masalah dengan semua itu. Ya, jadi tidak ada masalah selama memang pesanannya benar, tidak ada masalah. Tapi kalau pesanan sudah mulai merubah hukum, nah ini yang ngeri. Atau membenarkan sesuatu yang batil atau membatilkan sesuatu yang hak misalnya. Jadi bermasalah semua. Ya semoga Allah selamatkan kita dari berbuat yang enggak benar itu ya. Amin insyaallah. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan menjelaskannya. Karena itu Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna firman-Nya. Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Yakni janganlah kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang kedustaan. Yang hak bilang hak, yang batil bilang batil. Jangan sampai yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Atau dibuat remeng-remeng. Nah, dibuat apa? Remeng-remeng. Wis jelas-jelas taek, wis gara-gara di pola-pola akhirnya kesane mulai kaya opor. Ngerti taek kotoran manusia wis jelas kotoran manusia, tapi karena di pola-pola, dibungkus tisu, nyeplok kuning mirip opor tapi gilani. Jadi gara-gara ini perkara sing batil dicoba dibungkus pakai yang hak, ini tidak bisa. Ya yang hak ya batil ya batil. Aja sampai kemudian yang hak dicampur dengan yang batil dicampur dengan yang hak. Allahu Akbar. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair, dari Ar-Rabi ibn Anas. Qatadah mengatakan bahwa firman-Nya yang artinya janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Al-Baqarah 42, yakni janganlah kalian campur adukkan Yahudi dan Nasrani dengan Islam, enggak bodoh. Sedangkan kalian mengetahui bahwa agama Allah itu adalah agama Islam.
Sementara agama Yahudi dan agama Nasrani itu adalah bid'ah, bukan dari Allah maksudnya. Hal ini semisal telah diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri. Kalau bahasa sederhananya, jangan disama-samakan yang memang tidak sama, tapi jangan dibeda-bedakan yang memang tidak berbeda. Contoh, Islam itu kalau masalah ibadah, masalah akidah itu tegas. Lakum dinukum waliyadin. Tegas, jelas, cetha welo-welo. Jadi babnya akidah, babnya ibadah, ojo nyacak-nyacak dicampur-campur. Wis lakum dinukum waliyadin. Kalau di masa Nabi itu pernah ditawarkan kan, yakin aja Muhammad, nanti kamu sekali waktu ya datang ke nyembah dewa-dewa kami lah. Terus ya kami nanti sekali-kali nyembah Tuhan kamu. Wah itu turun Al-Kafirun itu Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Perkara ibadah, perkara akidah, lakum dinukum waliyadin. Cok nyacak-nyacak campur aduk wis masing-masing. Tapi yang sama jangan dibedakan, kita sama-sama manusia. Maka dalam masalah muamalah Islam tidak membatasi agama, Pak. Nabi itu faktanya ya, Nabi itu dalam masalah muamalah berhubungan dengan semua kalangan, apapun agamanya. Bahkan beliau wafat itu masih terikat gadai dengan seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham. Abu Syaham terikat gadai, gandum segantang kurang lebih, yang beliau gadaikan baju besi beliau. Yang akhirnya ditebus oleh ada dua sahabat sehingga saya menebus, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dua tokoh ini yang menebus baju besi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi itu ya kalau secara muamalah tidak membatasi dengan apa agama. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pas motong kurban, beliau berpesan pada pembantunya, jangan lupa tetangga kita yang Yahudi itu kasih juga. Bahkan di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu ada beberapa orang kafir yang resek itu diberi jatah zakat. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah termasuk wal mu'allafati qulubuhum adalah orang yang masih kafir diberi zakat supaya mereka tidak mengganggu kita. Itu mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Tapi kalau kita pakai teori hadis zakat diambil dari fuqara'nya kaum muslimin dan dari para orang kayanya kaum muslimin dan diberikan kepada fuqara' mereka, maka kalau kita kembalikan pada konsep itu ya dari muslimin kepada muslimin. Tapi kejadian di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ada dedengkotnya orang kafir itu yang diberi dana zakat supaya mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Begitu Islam sudah cukup kuat, saat itu amil zakatnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia datang. Orang kafir datang. Ini surat dari Abu Bakar. Kami diperintah untuk minta zakat. Sama Sayyidina Umar dirobek suratnya. Enggak ada zakat. Dulu kami masih lemah. Kami memberi kalian supaya kalian aman, kata beliau. Sekarang kami sudah kuat. Kalian kalau mau ganggu berhadapan dengan saya, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian mereka pergi ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai berkata, surat Anda dirobek sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dirobek sama Umar, orang kafir orang radhiyallahu anhu. Dirobek sama Umar. Itu khalifahnya Anda Pak Umar kata orang kafir itu. Kata Abu Bakar, ya bisa dia kalau dia mau kata Abu Bakar. Abu Bakar membenarkan tindakannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi pernah di masa Abu Bakar itu ada orang kafir yang karena kita khawatir atas gangguannya, maka diberi zakat supaya tidak mengganggu kaum muslimin, itu ya ada. Itu masuk dalam kategori wal mu'allafati qulubuhum. Kalau dalam konteks Abu Hanifah itu termasuk kita memberikan zakat kepada fuqara masakin dari kalangan orang-orang di luar Islam itu dengan harapan semoga yang berzakat murtad itu tertarik untuk masuk Islam. Tidak boleh memaksa, tapi merayu boleh kan. Itu seperti itu. Lanjut. Muhammad ibn Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadanya Muhammad ibn Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman-Nya yang artinya
Dan janganlah kalian menyembunyikan perkara yang hak sedangkan kalian mengetahui. Artinya janganlah kalian menyembunyikan apa yang ada pada kalian mengenai pengetahuan tentang Rasulku dan apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sedangkan kalian menemukan hal tersebut termaktub pada sisi kalian melalui apa yang kalian ketahui dari kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Abul Aliyah. Jadi yang dimaksud jangan menutupi yang hak sementara kalian mengetahui itu maksudnya jangan menutupi kebenaran informasi akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu ya, orang Yahudi itu inginnya Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Mereka kecewa karena ternyata Nabi akhir zaman dari Bani Ismail. Akhirnya yang jujur dengan hati nuraninya masuk Islam. Yang gak jujur dengan hati nuraninya itu kitab Taurat dirubah. Kita tahu ciri fisik Nabi kita Muhammad SAW itu rambutnya ikal, sama mereka diganti keriting. Nabi itu kulitnya putih kemerahan diganti dengan coklat. Pokoknya dirubah kabeh pokoknya. Dirubah semua itu tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang-orang Nasrani ketika berdebat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu sudah menjelaskan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang bukan sebagai Tuhan itu. Dan beliau adalah sebagai Rasul penutup. Itu sampai ditantang mubahalah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wis ngene aja, cak, sampean gak percaya nyang ngomonganku, wis gak usah kakean cangkem, ayo nyangan wae. Kita ke lapangan. Itu kalau kurang lebih mafhum riwayatnya begitulah, mafhum riwayatnya. Kita ke lapangan adu doa. Panggil anakmu, istrimu, aku tak panggil anakku, ya bojoku tak celuk kabeh, yuk kita kumpul di lapangan adu doa. Siapa yang bohong di antara kita dia akan dilaknat oleh Allah. Itu mubahalah. Orang-orang Nasrani tidak berani. Kenapa? Karena yang nantang mubahalah itu Nabi asli dan mereka tahu itu Nabi asli, tapi mereka tidak mau mengimani. Ya itu kan karena hati nuraninya tidak melek gitu loh. Kalau nuraninya melek seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, terus kemudian siapa itu anak pendeta Yahudi lagi itu? Ka'ab al-Akhbar misalnya. Itu begitu tanda-tanda kerasulan di kitab Taurat ada pada Nabi Muhammad SAW langsung masuk Islam. Termasuk Ka'ab al-Akhbar itu, yang anaknya seorang pendeta Yahudi, yang ketika dia belajar Taurat kepada bapaknya, satu lembar dirobek itu, ditaruh di peti, dikunci. Begitu bapaknya mati dibaca, ternyata informasi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW masuk Islam langsung. Itu mata hatinya melek namanya. Di kalangan Nasrani misalnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, itu kan beliau mendapat informasi kerasulan Nabi Muhammad SAW kan dari pendetanya. Kata pendetanya, kamu nyari apa toleh kalau bahasa kita? Saya mencari kebenaran. Kalau kamu mau, kebenaran itu sudah ada sekarang di daerah namanya Yathrib, Madinah itu, Thaibah. Kamu datang ke sana, cari orang yang bernama Muhammad dengan ciri-ciri ada di Injil diterangkan. Wah, Salman Al-Farisi bergegas menuju ke Madinah mencari sosok yang bernama Muhammad itu. Dan ketemu. Nah, begitu ketemu, lihat ciri-cirinya kan. Nabi itu diantara cirinya kalau di Injil itu mau makan hadiah, tidak mau makan sedekah. Salman Al-Farisi datang membawa sedekah. Ya Rasulullah, ini sedekah. Ini hadiah ya Rasulullah. Beliau bilang kepada para sahabat, ayo ini ada hadiah, kita makan bareng. Nabi ikut makan. Besoknya datang, ya Rasulullah ini sedekah. Akhirnya sahabat ini ada sedekah, ayo makan. Saya nggak ikut makan, Nabi nggak ikut makan. Nah, terakhir itu pokoknya beliau ingin tahu tanda kenabian, di antara belikatnya ada tanda toh. Ketika itu Nabi di kuburan memandu para sahabat menguburkan jenazah. Dari belakang Salman Al-Farisi ngelihat punggungnya Nabi itu, pengen lihat tanda kenabian di belikatnya itu. Di antara mujizat Nabi bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Maka gamis beliau itu diginikan. biar kelihatan
ada tanda kenabian. Begitu bisa dilihat langsung Salman Al-Farisi masuk Islam. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau yang mata hatinya melek ya masuk Islam. Dan kalau yang mata hatinya nggak melek, ya wis ngene ngono itaiti itu semacam-macam. Makanya panjenengan kita ini dengan izin Allah menjadi muslim itu karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Islam 7 turunan pun bisa murtad. Sebagaimana yang kafir 7 turunan pun bisa masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah yang menyatakan bahwa menjadi muslim itu pilihan Allah, itu Allah yang menyatakan. Di surah Fatir, surah ke-35 ayat 32. Allah menyatakan wa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Jadi dan kami wariskan Al-Qur'an, Alkitab Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi kita mau menerima kebenaran Al-Qur'an menjadi muslim itu karena pilihan Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutannya biasanya orang ngomong ini, berarti kasihan dong Ustaz yang enggak dipilih oleh Allah. Ya, kita harus kasihan. Saya ulang, berarti kasihan dong Ustaz mereka yang tidak dipilih oleh Allah. Jawabannya iya, kita harus kasihan. Karena kita kasihan maka kita harus peduli. Caranya doakan dia dapat hidayah. Doakan mereka dapat hidayah. Atau tunjukkan akhlak Islam kita kepada mereka supaya mereka tertarik untuk masuk Islam. Saya pernah tanya orang, Ustadz, apakah kita wajib menyampaikan tentang Islam kepada orang di luar Islam? Maka saya jawab, iya. Caranya nggak harus pakai kata-kata. Ayo masuk Islam, ayo masuk, enggak. Caranya nggak harus gitu. Tapi tunjukkan akhlak Islam kita. Mudah-mudahan dengan itu mereka tertarik untuk masuk Islam. Allah. Andaikan boleh bertaruh, saya berani bertaruh. Andaikan boleh bertaruh. Nanti bisa cek dalam sirah, 90% lebih bahkan bisa jadi. Orang kafir masuk Islam di masa Nabi kita Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin. Itu sependek yang saya baca ya, bukan karena pidatonya Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena pidatonya para Khulafaur Rasyidin, bukan. Yang ada mereka tertarik pada akhlaknya Nabi, kejujurannya Nabi, kedermawanannya Nabi, adilnya Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Itu kalau jangan baca wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam saat Fatu Mekah, itu apa karena pidato Nabi? Bukan. Karena sikap Nabi yang bisa membalas tapi Nabi malah memaafkan. Dan di antaranya lagi adalah Nabi tidak menunjukkan kesombongan, orangnya cair dengan masyarakat, rendah hati, dan kedermawanannya yang luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tunjukkan akhlak Islam kita supaya orang tertarik untuk masuk Islam. Gak harus pakai ngomong, ayo masuk Islam, enggak. Tapi tunjukkan akhlak Islam kita. Saya mungkin pernah cerita di sini ini kisah nyata, ada preman. Di sebuah perumahan ada preman. Ada seorang ustadz itu kalau setiap kali pulang dari ngajar kan sering bawa tentengan berkat gitu ya. Itu preman ini kafir. Dikasih tentengan berkat itu. Ini bang, makasih ustadz, terima kasih. Kalau ustadz ini datang lagi dari ngajar ada tentengan berkat dikasih lagi, makasih ustadz, makasih. Dia sering nongkrong ada pos lah, dia nongkrong situ. Preman setempat. Nah, suatu saat ustadz ini kan mau ke masjid. Mau kemana ustadz? Mau sholat bang. Salam buat Tuhan ya. Salam buat Tuhan ya. Ini kisah nyata ya. Nah, singkat cerita, suatu Jumat sang preman ini datang ke ustadz itu sambil berkata, Ustadz, bimbing saya masuk Islam, bimbing saya bersyahadat, ajari saya sholat, saya mau masuk Islam. Nah, itu. Jadi karena akhlak yang mulia itu dengan izin Allah, mudah-mudahan menjadi orang itu tertarik untuk masuk Islam. Kita tidak boleh paksa orang masuk Islam, tapi berusaha agar orang itu masuk Islam, itu kan diperkenankan. Termasuk dengan menunjukkan akhlak Islam kita. Tentu semua kita berbuat karena Allah, tapi juga boleh kan kita berharap agar mudah-mudahan
Ini menjadi dakwah, menjadi syiar sehingga orang tertarik untuk masuk Islam. Ngaten nggih. Pun lanjut. Allahu Akbar. Mujahid, As-Suddi, Qatadah dan Ar-Rabi' Ibn Anas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang artinya dan janganlah kalian sembunyikan perkara yang hak, Al-Baqarah 42, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat kami lafaz taktumu dapat dianggap majzum, dapat pula dianggap mansub. Dengan kata lain artinya menjadi janganlah kalian menyatukan antara ini dan itu, hak dan batil maksudnya. Perihalnya sama dengan perkataan la takulis samaka. Ini transliterasi malah repot ini. La takulis samaka wa tashrabal laban. La takulis samaka wa la tashrabal laban. Janganlah kalian makan ikan serta minum susu. Jadi jangan makan ikan dan sementara kalian makan susu. Minum susu. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud disebutkan wataktumul haqqo, artinya sedangkan kalian ketika menyembunyikan perkara yang hak itu wa antum ta'lamun, yakni dalam keadaan mengetahui perkara hak tersebut. Sudah ngerti itu perkara yang hak tapi ditutup-tutupi sehingga supaya orang tidak tahu yang sebenarnya karena nggak cocok dengan kepentingannya itu. Kalau saya itu kadang dengerin radio tertentu atau dengerin ceramah di media tertentu lah. Kadang geli juga sih kalau ada orang yang mengatakan, oh ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada contohnya. Padahal kadang kita yang sudah belajar ini, kita yang sudah baca, itu kadang kuping itu gatel, itu bukan apa-apa. Loh, kok bisa nggak ada dalilnya? Padahal saya tahu dalilnya kok. Oh, kok bisa bilang nggak ada contohnya? Saya tahu contohnya kok dari Nabi kita Muhammad SAW. Kadang kuping itu gatel. Ya saya berbaik sangka sih beliau karena nggak tahu aja ngomong kayak gitu. Cuman kalau itu disengaja menutupi kebenaran, maka itu namanya berdusta atas nama ilmu, dan itu tidak boleh itu. Itu seperti itu. Makanya ya kalau lebih bijak sih mending ngomong gini. Saya belum tahu dalilnya. Itu akan lebih baik daripada kita ngomong, "Oh, ini enggak ada dalilnya. Ini enggak ada contohnya." Jangankan sekelas kita yang level ecek-ecek kayak kita ini. Level sekelas Syekhul Islam Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, itu ulama besar. Itu sering ketika beliau mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Muhammad SAW, ini enggak ada contohnya. Sekelas beliau saja rahimahullah itu sering terkoreksi oleh para ulama lain. Artinya itu sekelas ulama, apalagi kita yang bacanya ecek-ecek ini gitu loh. Makanya akan lebih baik kalau kita mengatakan ya sependek yang saya ketahui saya belum tahu gitu aja daripada sok tahu. Tuh. Ya orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah baca, nggak punya perbandingan informasi, nggak pernah piknik, ya manduk-manduk wae. Dibilang ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada dasarnya, manduk-manduk wae. Tapi yang pernah belajar, yang banyak baca, yang banyak ngaji, yang banyak piknik kemana-mana, mesti paham. Wah itu kopi kok kuatel, gak enak belas kerongane. Kalau dibilang nggak ada informasinya dari Nabi, padahal ada dasarnya. Bahwa kemudian kesimpulannya ada perbedaan pendapat, itu beda bab. Paling nggak berkatalah begini, inilah pendapat yang kami pilih. Paling nggak berkata begitu, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Bisa dimengerti insyaallah. Hati-hati mawon lah. Oke, kita break adzan dulu. Monggo.
Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Siapa dulu ini? Pak Mardion apa? Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren di? Oh, iya di Jawa Tengah itu ya. Bagaimana tentang pembelajaran itu? Seorang kiai kalau begitu mumpuni bisa seperti itu. Gimana itu? Oke. Pertama, saya belum punya informasi yang lengkap tentang kondisi pesantren itu. Saya juga tidak paham konteksnya ya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara pasti detailnya. Tapi sedikit gambaran yang saya peroleh itu gini. Jadi tergantung konteksnya. Jadi konteks yang pertama itu kemungkinan proyek. Jadi kalau selama dananya masih ada ya terus berdiri gitu. Kalau nggak ada dananya ya nggak berdiri lagi. Jadi ada proyek seperti itu. Ada yang ngasih proyek berarti gitu. Jadi ada yang mengatakan itu proyek. Satu. Jadi wallah kalau itu proyek ya sudah, namanya juga proyek ya
Yang ngerti tahu sendiri kan kalau ada proyek itu, kalau memang itu betul proyek ya. Itu pertama. Kedua, ini kalau kita mau baik sangka. Jadi yang pertama tadi yang mata itu proyek. Ya istilah proyek saya jebak. Saya ambil contoh gini Pak, gini. Saya cerita dulu ya biar jenengan paham petanya ya. Saya ketika mau kuliah, saat itu saya sowan ke kiai saya, Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari, hafizahullah. Beliau bilang gini sama saya, Kang, hati-hati sindikat pemikiran. Beliau ngomong gitu ke saya, hati-hati sindikat pemikiran. Saya tuh nggak paham maksudnya sindikat pemikiran itu apa, saya nggak paham. Begitu saya kuliah, saya berinteraksi dengan kelompok-kelompok, termasuk yang kelompok kiri itu, orang-orang liberal itu. Saya itu sempat terpukau dengan pemikiran mereka. Wong cerdas-cerdas, wong pinter-pinter gitu, wong pinter-pinter, wong cerdas-cerdas. Saya sempat terpukau itu. Walaupun alhamdulillah, masya Allah, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah ikut kelompok mereka. Tapi saya sempat terpukau dengan pemikiran-pemikiran mereka. Sampai suatu saat, seingat saya awal tahun 2000-an, seingat saya, di Hotel Simpang Surabaya itu diundang tokoh liberal. Saya nggak sebut namanya. Beliau itu cerita di Hotel Simpang, itu cerita bahwa kami ini didanai dari NGO kafir. Jadi memang ada dana untuk mereka itu. Jadi yang ambil proyek itu ya dapat duit, kira-kira gitu. Di antaranya yang ngacak-ngacak soal apa namanya, yang sudah mapan itu diacak-acak itu. Sambil contoh ini saya pernah dengar langsung ada seorang yang ngomong gini kurang lebih. Aku saiki gak iso ngambil proyek mengharamkan poligami rek. Aku gak iso ngambil proyek. Emang piro Pak proyeknya? 20 miliar. Jadi ada proyek mengharamkan poligami itu 20 miliar. Itu kalau jenengan masih ingat, sempat rame-ramenya rumah makan Wong Solo di demo itu. Nah, itu akhirnya yang ngambil proyek itu yaitu kelompok yang demo itu. Nah, ya saya sekarang sebut namanya, dan itu menurut cerita orang yang ngomong itu. Nyapa Pak kok nggak bisa njebik proyek 20 miliar Pak? Bojoku loro ini, jadi tokoh liberal ini istrinya 2. Jadi dia nggak bisa ngambil proyek 20 miliar itu. Terus adik ipar saya kan, adik ipar saya kan dosen, beliau cerita sama saya gini. Bener Cak, kalau sampean ngundang mereka, asal pembicaranya semua dari mereka, kita malah dibayar. Jadi memang ada proyek itu. Dan kalau memang betul pernyataan di koran, pimpinan kelompok liberal itu pernah ngomong di koran, ya salah mereka ngikuti saya lo cari duit. Kalau memang betul itu, disitulah saya melek Pak. Terus, berarti ini bukan murni ilmiah, ini murni pesanan. Mungkin inilah namanya sindikat pemikiran itu. Dan nanti monggo dicek lah, karena saya kira itu sudah jadi rahasia umum kan, bukan lagi bukan rahasia yang tidak diketahui, itu rahasia umum. Malah yang saya katakan tadi itu di Hotel Simpang dia ngomong di awal tahun 2000-an seingat saya itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita beragama dengan kayak yang Bapak bilang tadi itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak proyek, ini memang agak-agak bukan suudzon, waspada aja kita, jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Kalau kita mau husnudzonnya, bisa jadi ini bagian dari cara mereka untuk mengenalkan Islam. Kapan lagi orang di luar Islam mengenal Islam kalau tidak dibuat pesantren lintas agama itu, kira-kira gitu. Itu kalau kita mau husnudzon. Ya saya tidak tahu bagaimana konsep, karena saya tidak meneliti secara detail. Tapi saya pernah dengar kabar itu begitu. Selebihnya wallahu alam bisawab. Ngaten Bang nggih? Saya kira itu. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak. Mereka malah sing Islam murtad. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Untuk masalah minuman itu sampai keluar berita, kemudian bukan diharamkan oleh Allah dan Rasul. Itu pas ujungnya sampai ada perintah kita minuman apa yang mengharamkan. Di dalam kitab Tarikh Tasyri' itu disebutkan. Jadi memang ada beberapa ketentuan dalam syariat Islam itu yang sifatnya bertahap. Makanya kalau kita belajar ulumul Quran,
itu ada istilah nasikh mansukh atau ulumul hadis. Itu ada istilah nasikh mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Itu sebagai proses pengharaman atau penghalalan yang tadinya halal jadi haram atau haram menjadi halal, itu berproses. Kadang ada beberapa yang tidak langsung sakjek saknya gitu ya. Contoh perkara minuman khamr dan judi. Itu kan nggak langsung diharamkan awalnya. Mereka datang kepada Nabi kayak semacam nanya ke Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima, dan seterusnya itu. Mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang khamr dan judi. Katakanlah wahai Nabi bahwa di dalamnya itu ada manfaat, ada dosa dan manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, makanya dilarang. Tapi awalnya boleh kan, asal kapan saja, termasuk dalam sholat. Terus dilarang saat sholat, itu dilarang sama sekali. Itu tahapan-tahapan dalam pelarangan. Jadi itu kalau kita praktekkan dalam kehidupan sekarang, nun sewu, kan ada beberapa orang yang kecanduan narkoba, leres nggih? Untuk rehabilitasinya apa dikat langsung? Enggak kan? Mereka nggak dikat langsung, tetap diberi narkoba oleh terapisnya itu, tapi dosisnya dikurangi terus sampai akhirnya dia tidak punya kecanduan sama sekali. Maka proses pensyariatan tadi itu bisa tetap berlaku untuk kondisi seperti itu. Bisa dipahami ya? Satu dulu. Contoh yang kedua, jenengan kalau ada orang mau operasi, dibius nggak? Pakai apa biusnya itu? ya itu haram nggak itu? Haram, khamr itu kan, memabukkan. Tapi dengan dosis tertentu oleh ahlinya karena ada kepentingan tertentu, boleh nggak? Nah, itulah dinamikanya, dinamika hukumnya itu. Jadi itulah diantara faedah tahapan-tahapan pensyariatan dari boleh sampai menjadi terlarang, atau nanti ada sesuatu yang tadinya terlarang menjadi boleh. Seperti misalnya dulu orang-orang Mekah itu, orang-orang Madinah dilarang makan binatang kurban, karena banyak orang kampung wong desa esok pada datang minta daging kurban di Mekah saat itu. Maka orang Mekah dilarang makan karena kasihan yang jauh-jauh. Tapi begitu sudah tidak lagi datang, menjadi boleh kembali. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu contoh saja sih. Oke, dan yang lain-lain. Itu di hikmatu tasrihnya. Bagaimana diizinkan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalahnya makan yang terakhir. Kebetulan saya mengurus lingkungan. Nggih. Kemudian seseorang yang berbuat salah, tapi nggak bisa dibilangin. Nggih. Kalau dibilangin lumayan, beneran dia, kebanyakan dia. Sikap saya sementara menurut aja. Kita udah bilangin. Apakah sikap saya itu masih salah atau benar? Baik. Dua, tadi jangan menyembunyikan kebatilan. Betul. Kalau saya infokan pada yang lain, jangan urusan dengan dia. Tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi di Mekah saat itu secara zahir kasat mata kan beliau tidak punya kekuatan politik yang cukup signifikan ya. Tidak punya tentara juga, tidak punya kekuasaan juga. Maka sabar Nabi di Mekah itu full tanpa perlawanan sama sekali. Full tanpa perlawanan. Makanya belum ada, dan memang belum ada perintah perang di Mekah itu. Tapi begitu di Madinah, ketika Nabi sudah punya kekuatan politik, terus kemudian ketika beliau sudah punya tentara, punya kekuasaan, sabar beliau melawan. Sehingga ada syariat perang ketika sudah berada di Madinah. Jadi ketika Bapak sebagai warga biasa yang tidak punya kekuasaan sama sekali, mungkin Bapak bisa melakukan pendekatan dakwah melalui kemungkaran yang Bapak lihat itu Bapak ingkari dengan hati. Kalau Bapak cukup punya nyali ya dengan nasihat.
Nah, kalau Bapak punya kekuasaan, gunakan kekuasaan Bapak untuk menghentikan kemungkaran orang itu. Jadi ya saya nggak tahu konteksnya Bapak sebagai nopo nggih misalnya. Kan bisa saja misalnya macam-macam kan tak ojo jangan berharap makan saya permudah kalau ngurus KTP misalnya gitu. Kalau ngurus IMB apa misalnya gitu. Lek gak bener kan aku mau ngurus awakmu misalnya. Bilang gitu aja, diancam gitu aja. Itu seperti itu. Ketika muslimin belum punya kekuatan yang signifikan itu, ketika mengajak orang sholat, ayo sholat. Diajak pelan-pelan, diajak dengan santun, dengan damai. Begitu muslimin punya kekuatan, yang nggak sholat, Pak, sholat Pak. Nggak sholat tak hukum loh. Kan makanya kalau dulu nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu di Saudi itu kan ada polisi nahi mungkar itu. Dulu nggak tahu sekarang ada apa enggak. Itu kalau nggak sholat juga berabe. Sholat. Nah, itu orang kalau punya power tuh gitu Pak. Kalau punya power manfaatkan. Makanya kalau Bapak majikan, bos, ada karyawan nggak sholat dan dia muslim dan Bapak tahu, jangan diam. Paksa sholat. Loh, kon nggak sholat, tak pecat loh kon. Gitu Pak. Karena kita punya kekuatan. Jadi jangan lembek gitu. Kalau kita punya power untuk itu. Kalau kecuali kita nggak punya power. Nah, anggaplah Bapak RT nih. RT tidak cukup punya kekuatan Ustaz. Ya lapor ke RW. RW tidak cukup punya kekuatan, lapor ke kelurahan. Kelurahan tidak cukup punya kekuatan, jadi Pak Camat. Lapor terus sampai kemungkaran itu terhenti. Jadi jangan punya power, gunakan power itu Pak untuk nahi mungkar. Jadi jangan cuman pakai omongan biasa. Aku RT loh, kan macam-macam tak pesut loh. Gitu kan tidak ada masalah. Bapak punya alasan kenapa Bapak buat seperti itu. Itu seperti itu. Ngoten nggih Pak nggih. Gunakan kekuasaan jenengan Pak. Wallahu alam bisawab. Cukup? Nggih, monggo sampean monggo. Terakhir. Nggih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan setiap orang sakit kita menuntut bisa ya ada seorang dokter kita memiliki kita orang yang sakit kita untuk dia untuk orang sakit kita orang menemukan penyakitnya semoga Allah kita Amin. kita tidak kalah dari kita semuanya. Amin. Semoga Allah menemukan penyakit kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mendoakan kita semoga Allah sembuhkan semua sakit kita. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya kira cukup nih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.